Kenapa halu aku kalian fasilitasi weh. Terima kasih. Oh ya, katanya banyak yang masih belum dapat Avanya. Ntar malam sih aku pengen showroom lagi sih. Abis teater aku pengen showroom lagi, siapa tahu nanti udah pada dapat Avanya kan. Jadi itu tuh dapetnya dari showroomnya Petani SR ya, Petani SR. Terus nanti kalian bisa cek aja, misalkan kalian bisa cek di Twitter Siska Nation untuk kayak dapetinnya gimana, atau di Twitter Petani showroomnya kayaknya ada juga. Selesai teater gimana ya? Apa sih, gue ngomong apa sih? Selesai teater jam berapa? Jam berapa ya? Kan mulai jam 6:30, berarti kelarnya jam berapa tuh? 7:30, 8:30, 9:30, 9:30 ya, jam 8:30 lah. Oh enggak, jam 9 atau enggak jam 9:30 lah aku showroom. Iya harusnya sih, harusnya ya kalau nggak ada apa-apa. Iya nggak ada apa-apa sih. Kebetulan hari ini cuma teater doang. Terus schedule-nya juga kalau buat aku sendiri gak terlalu padat daripada sebelumnya. Nggak tahu sih, ini baru sehari doang, cuma teater doang. Biasa kan kita lanjut latihan, tapi kita hari ini ada teater doang. Terus kemarin juga ada tapping buat acara TV 2 hari berturut-turut. I'm happy. Istirahat cukup kah? Istirahatnya cukup. Puji Tuhan kemarin aku bobo siangnya lama. Hello Siska, I'm from Thailand. Hi. Prung Pring. Hi Prung Pring. Nice to meet you. Kalian juga jaga kesehatan. Semua aku terharu banget sih, kayak pas kita lagi banyak kegiatan, terus kita buka Twitter, terus ada hashtag love33, terus kayak banyak banget muncul DM yang sebelumnya tuh nggak pernah DM aku ya, tapi pada ngucapin semangat jaga kesehatan. Terus kayak aku ngerasa, oh gila ya, ternyata emang kalian tuh semua pendukung JKT48 tuh kalau untuk masalah sayang member tuh nomor 1 gitu. Gila, aku sangat salut. Kayak kalian berkumpul bener-bener kayak assembled buat member. Aku sangat terharu sih jujur ya. Aku itu sih yang aku mungkin sayang banget, kayak meskipun orang-orang bilang banyak tubir banyak apa, tapi kalau untuk urusan kayak gini tuh apa ya, itu bikin kayak kadang nih, nggak tahu ya aku doang atau yang lainnya, kayak mungkin ada beberapa yang ngerasa lelah atau misalkan kayak capek, karena kan wajar ya, misalkan latihan banyak atau show banyak itu wajar banget capek, pasti semua orang juga capek. Tapi ya kadang-kadang misalkan nih lagi sebel atau misalkan lagi kayak bete dengan keadaan, terus kayak melihat keadaan kalian yang lebih semangat daripada kita, terus kayak DM, terus kayak sangat perhatian, tuh bener-bener bikin kita hatinya tuh sangat tersentuh sih kalau untuk aku. Aku tuh kan sebel misalkan apa ya, gimana ya cara bilangnya, pasti ada hal yang bikin aku sebelin gitu. Tapi kayak aku, karena rasa sayang kalian itu sangat besar, jadi kayak aku tuh ngerasa ya udah sih, gue sesebel-sebelnya sama apa yang gue lakuin, atau misalkan secapek-capeknya gue sekarang juga, ya udah itu tuh kalah sama perhatian dari kalian sih. Oh, Petani Showroom katanya lagi live tuh guys, kalian bisa dapetin Avanya. Nama showroomnya Asosiasi Petani Showroom. Sumpah ini lucu banget, jadi ini tuh gambang atau ini tuh gambarnya art ada Siskanya, terus ada dia meluk bumi dia meluk art, terus ada kucingnya. Nah kucingnya itu mix ceritanya, karena emang mix itu kan dibilangnya dia kayak kucing gitu lah istilahnya. Art mix Siska meluk bumi ya, Siska memeluk art. Gak ada kegiatan kah? Ada. Aku habis ini bentar lagi ke teater, jadi mungkin gak bakal lama live-nya. Di sini ada Kak Fauzan yang kebacain podiumnya ya sekarang. Ada Kak Fauzan, ada Kak Jipo, ada Kak Akustik, ada Kak Rian Yao, ada Kak Kalutsan, pejuang skripsian, semangat skripsiannya.
ada Kak Galuh Pratiwi, ada Kak Vivi Cesar, ada Kak Tio Pradana, ada Kak Erlangga Ferik, ada Kak Kesayangan, ada Helen pacar Jaehyun. Kamu sayangannya Ellie ya? Ellie tuh tiap hari merasa dia adalah pacarnya Jaehyun, tapi nggak apa-apa, aku juga. Ada Pur Kedel, ada Kak Khairul, hai. Nanti malam kita kembaran gak sih Avanya? Nanti malam kan aku udah cantik ya guys ya. Jadi ntar aku mau capture so cantik gitu deh. Nggak apa-apa, banyak yang halu jadi pacarnya kamu. Nggak ada. I know myself and I know my fans. Kita friend gak sih? Kita friend zone weh. Kenapa sih gue sama teman-teman semuanya friend zone? Gak make up aja cantik kok. No. Iya sih, emang aku tuh kadang ngerasa kalau nggak make up juga tetap cakep. Cuma kayak aku pengen spesial, jadi ntar malam aku pengen live lagi dengan hairdo dan make up dari teater yang pastinya lebih proper. Apanya lucu banget, aku mau nangis. Guys, ntar malam showroom lagi gak sih? Ya oke, temenin aku ya. Jadi aku tuh nanti malam aku showroomnya pokoknya habis teater, makanya kalian nonton teater SNM ya guys. Nonton teater SNM, jadi kalian tahu udah kelar nih teaternya nih, mau showroom gitu. Jadi gimana nih sama Jamet 48? Aduh, kocak sih, kayak aku merasa aku terlahir kembali. Nggak, ini lebay, tapi emang fresh. Karena jujur ya guys, aku tuh kayak semenjak gak ada akustik dan gak ada Cidesi, aku jarang banget ngobrol sama member yang lainnya. Bukan kayak aku milih-milih teman, enggak. Cuma karena aku tuh orangnya kalau misalkan udah deket sama orang, aku bakal attach banget sama orang itu. Dan kalau misalkan aku udah percaya sama orang, aku bakal ngerasa you're my sister, you're my brother gitu. Jadi pas gak ada mereka, aku tuh bingung gitu. Dan yang setia sampai detik ini tuh tahu kalau misalkan aku lagi, wah kayaknya ini orang lagi not feeling good, atau kayaknya she's not okay there right now, itu tuh cuma If. Aku bisa bilang sih kayak she is really sweet. Sumpah, kayak kemarin tuh pas dia sakit aku sedih gitu, kayak ya ampun gak ada yang gue gangguin. Sama Jinan juga sih, kita gak bisa gangguin If lagi. Terus aku seneng sih guys, karena iya, aku tuh ngerasanya, aku juga kayak I feel bad sih, kayak kenapa aku gak bisa cepat untuk bersosialisasi. Enggak sih, kayak I'm an extrovert, but kalau misalkan untuk bersosialisasi dan attach ke orang baru tuh aku tuh susah, jujur banget. Kayak aku aja teman SMP ku cuma satu yang sampai sekarang aku masih chat banget gitu, yang kalau misalkan aku curhat kayak aku datang ke dia gitu, yang aku percaya. Terus kayak aku kadang kalau misalkan kayak lagi moodnya gak enak gitu, aku bilang If, hibur gue lu hari ini. Terus dia hibur. Dia kayak tiba-tiba nih lagi latihan, di tengah-tengah latihan dia tiba-tiba datang peluk. Terus dia tiba-tiba kayak aneh nih, cewek aneh gitu. Pokoknya kayak I don't know what's our love language, but I love her. Gitu sih. Dan kalau sama Jamet 48 mereka tuh aneh banget. Jadi aku suka. Kenapa? Karena mereka aneh gitu. Apalagi sekarang aku stationnya kalau lagi Sei Fukunome, itu aku mau Ola sama O'Neil juga gitu. Ada If juga, jadi kayak aneh gitu. Ini kenapa sih nih orang itu ngomongin apa? Terus kayak kenapa pas aku denger kok gue ngerti gitu, kok gue nyambung gitu. Terus ya udah gitu. Terus kayak tiba-tiba ada Flora juga gak sih? Ada Flora gak sih di tim SNM yang aku? Kagak ada. Gitu deh. Terus aku mungkin paling nyambung tuh sama Adele sih, karena dia aneh. Kayak aku kalau ngeliat Adele tuh kayak ngeliat aku di zaman dulu. Enggak zaman dulu, lu umur berapa ya sekarang? Tapi jujur kalau misalkan aku lihat Adele tuh aku ngeliat aku pas umur 14 tahun dan 15 tahun gitu, kayak masih kecil tapi kayak ya
she speak louder, kayak dia ngomong apa yang dia pikirkan, dia ngelakuin apa yang dia pengen lakuin, dan kayak dia nggak takut untuk ngelakuin apa yang dia pengen orang orang tahu sih menurut aku ya. Jadi kayak oke, ini orang asik juga gitu. Dan kalau Adele tuh nggak takut buat deketin aku, nggak tahu sih dia deketin atau enggak, tapi kayak kalau misalkan yang lain itu kan kayak iya kak iya gitu, Adele tuh enggak, weh dia langsung kayak megang tangan, wes kasih kak gitu. Kayak oke, lucu. Terus kayak aku ngerasa ya udah sih, jadi aku nyaman aja gitu sama sama junior yang mungkin aku awalnya pikir aku nggak bakal bisa deket kan, apalagi Ola, Onil, siapa lagi sih Jamet, Flora, Lulu. Ya udahlah ya, itu pada Thailandan, jadi kayak ya kita dipersatukan oleh Thailand gitu, enggak sih, tapi ya udahlah, they're fun, mood booster. Guys, actually I really want to tell you something about what feel lately. I've been feeling lately. Kayak I don't know what's wrong with me, tapi ya seminggu belakangan pas SNM tuh kayak aku tuh takut aku stres, weh. Oh my god, why am I saying this on live? No, I'm not gonna cry. Ew, am I a drama queen? Oh my god, I need to stop. Okay, I'm gonna watch a dog video, so I'm not gonna cry right here, right now. Hello. Try again. Hello. Let me hear you. Hello. Hello. She's looking at. Come on. Say hello. That's pretty good. Try again. Say it Yeah, louder. it's gotta be louder. Okay, ready? That's good. Say hello. Okay, I'm feeling better. Sumpah ya, tapi tuh seminggu kemarin tuh, oke aku cerita as a friend aja ya. Karena aku tidak mau memendam ini, dan kayak bukannya gue caper, tapi kayak I need to tell someone, or I need to tell somebody gitu. Ya mungkin emang lagi capek aja gak sih. Terus kayak sebelum Indonesia SNM tuh aku deg-degan banget yang kayak kenapa aku nggak bisa sefokus dulu gitu. Kayak aku ngerasa gitu sebelum Indonesia SNM. By the way, aku suka banget foto ini. Maaf ya guys, emang aku tuh orangnya gampang ke-distract. Look at this is your girl.
Iya, jadi aku cerita ya. Jadi tuh sebelum Shonichi SNM itu tuh aku deg-degan banget dan emang kita tuh full latihan kan. Dan aku tuh aku nggak ngerasa capek dengan latihannya sumpah. Tapi kayak aku tuh ngerasa ada kayak ada sesuatu nih yang nggak biasanya tuh gitu loh. Apa sih? Apa aku mungkin aku nggak ngerti sih, kayak aku mikir, wah ini jangan-jangan nih gue udah nggak baca AU nih. Terus aku baca AU, aku nonton YouTube tapi kayak it's not enough. Tapi abis Shonichi SNM terus aku lihat kayak apa tuh namanya, semangat dari kalian semua. Aku jadi kayak balik lagi gitu, balik lagi semangat, balik lagi ada gairahnya. Iya sih, mungkin itu kata yang tepat, ada gairahnya gitu guys. Jadi tuh aku tuh nggak ngerti, makanya tuh aku pengen cerita kenapa aku tuh kaget sendiri gitu loh. Kayak biasanya aku tuh kalau capek aku tuh nonton hal-hal sepele doang nih, misalkan guguk menggonggong, atau misalkan anjing kepleset, atau anjing kejeduk meja gitu, aku happy gitu. Tapi kemarin tuh enggak weh, parah banget ya, I'm afraid gitu kan. Tapi yaudah, itu udah lewat. Terus kayak kemarin kan sebenarnya slow kan, terus aku tuh tadinya pengen showroom gitu, tapi kayak aku ngerasa I think you need to give yourself break, atau misalkan kayak udah lo rebahan aja nggak apa-apa sih sumpah. Karena berkali-kali itu aku tuh ya, kalau misalkan waktu kosong aku tuh selalu kayak nge-push diri aku sendiri buat kayak you need to make something, go make cover song, go ngulik Samsung, kayak lu nggak boleh diem di kasur doang gitu. Dan kayaknya itu yang bikin aku tuh kayak ngerasa oh my god, I'm so exhausted from everything. Jadi kayak aku ngerasa oke, it's okay, lo tenang, lo tiduran, udah, lo gak usah mikir apa-apa. Tapi itu susah banget guys, karena tuh kayak ngerasa bersalah. Sumpah, ada gak sih yang pernah ngerasa bersalah misalkan waktu kosong tapi kalian tuh gak produktif? Mungkin aku, tapi kayak itu emang aku lagi kurangin banget sih sekarang. Tapi aku belajar dari beberapa waktu lalu pas lagi ada istirahat, misalkan kayak ada waktu buat nyantai, ya udah aku nggak nge-push diri aku buat kayak make content gitu. Dan itu ternyata sangat helpful, kayak it's really. Tapi kalian juga kalau misalkan lagi ngerasain kayak gitu, jangan sampai merasa kayak useless or kayak nggak berguna atau nggak punya apa-apa sih ya. Semangat, karena gitu deh. Yes, I think I need to learn more about recharge. Aku cemburu kamu sama Earth tapi aku pakai avatarnya. Ah, gemas. Belajar meditasi nih, bukannya gue bercandain ya guys, aduh gimana ya ngomongnya, tapi tuh aku tuh gak bisa, aku takut gak bisa nih ya kalau misalkan meditasi nanti tiba-tiba aku ketawa sendiri. Gimana orang aku aja kalau diem aku bisa mikir fanfic di otak aku ya. Gue kalau diem gue bisa bikin fanfic itu, jadi itu 2 chapter di otak gitu. Jadi kayak aduh, kenapa otak aku nggak berhenti berpikir. Oh iya, terus ya minggu lalu tuh aku ngerasain kayak kenapa aku nggak bisa berhenti berpikir weh, sumpah takut banget. Harusnya aku nggak cerita ini nggak sih ke kalian, tapi kayak oh my god aku lega banget loh sekarang. Kayak tadi tuh rasanya kayak gimana gitu, tapi sekarang aku lega banget. Jadi tuh bener-bener kayak minggu lalu tuh kayak my brain is cannot stop thinking weh. Kayak aku ngelihat sesuatu
Terus kayak aku mikirnya tuh bener-bener terlalu dalam. Lihat satu benda mikir terlalu dalam gitu. Jadi kayak oh my god, ini lu kenapa nih? Lu kenapa nih? Terus kayak aku mikir, apa jangan-jangan gue terlalu halu ya? Sumpah aku mikir kayak gitu guys. Dan aku mikir kayak oke, kayaknya gue harus berhenti deh halu, tapi nggak bisa. Oke, sorry Earth, you are so freaking handsome. Gitu loh guys. Jadi kayak yes, we are friend. Ya, so ya udah lah ya, kita friend gak sih? Overthinking mulu, heran. Gak, boy. You need someone to talk, Pi. Iya, aku tuh kadang ngobrol kok. Aku ngobrol sama teman-teman aku. Yang aku percaya. Tapi ya kadang iya, aku tuh mikir kan apa gue cerita ya, maksudnya kak emang yang bener-bener kayak spesialis. Tapi nih aku tuh orangnya tuh gini, emang dasar lu sih kayak emang gak bener. Aku itu mager ngomong guys. Jadi tuh aku tuh orangnya kalau misalkan cerita nih tentang masalahku, aku harus di detik aku lagi ngerasain down banget. Jadi misalkan aku lagi aduh gue lagi mikirin itu, aku harus cerita sedetik itu. Dan kalau misalkan aku cerita ke sahabat aku dan dia emang lagi nggak bisa dengerin, atau misalkan dia balasnya lama, 10 menit kemudian dia nanya lo kenapa sih, kayak I cannot tell you, kayak aku udah lupa aku tadi tuh ngerasa gimana. Bukan lupa, aku tuh udah kayak aduh gue udah balik lagi nih jadi seneng gitu, ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan aku tuh lagi misalkan when I'm not okay and I'm okay, itu tuh kalau misalkan aku lagi okay, aku nggak bisa jelasin the reason why I'm feeling I'm not okay gitu. Jadi kayak misalkan kayak aku pengen sih ngobrol kayak ke spesialis psikolog. Kayak I think when you guys need help, go get some help gitu. Dan itu emang menurut aku itu bukan hal yang patut di apa namanya disembunyikan. Aku tuh beberapa kali mikir kan, tapi aku tuh mikir kayak aduh gue takut pas gue ngomong tuh kayak malah gak 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 pas lagi aku ngerasain itu. Aduh gimana sih, ngerti kan maksudnya yang aku bilang tadi? Kalau misalkan aku lagi ngerasa oke dan tenang, aku nggak bisa ceritain alasan kenapa aku lagi I'm not okay-nya itu. Jangan lupa dukung timnas Indonesia guys. Siap Kak Adren. Wes, entap bet. Iya, terlanjur ogah untuk telling about your problem gitu gak sih? Oh my god, aku udah dewasa. Kalau aku 14 tahun, 15 tahun aku gak ngomongin ini. Sekarang mungkin aku lagi ngomongin apa ya? Fanfic? Iya, gue juga sekarang masih ngomongin fanfic ya. Guys, kalian jangan ilfeel sama aku ya when I tell you about this. How am I feeling right now? Good, I'm really good and I'm really happy karena look at the avatar, ada aku memeluk bumi. Aku udah makan tadi, aku udah beli ayam 2 dan nasi 1. Kayak sekarang aku kalau makan ayam 2 tapi nasi 1 guys. Ya, aku akan minum vitamin. Oh iya, aku belum minum vitamin. Thank you for reminding me. Where is my vitamin? It's your vitamin. Karena not gonna show you the brand. Tapi kayak udah.
Ini kayak vitamin C. Kalian juga minum vitamin nggak? Aku tuh sebenarnya sebelumnya nggak pernah minum vitamin. Cuma kayak kayak gue butuh vitamin deh. Karena kegiatannya kan lagi padat. Sumpah, aku senang banget punya kalian, weh. Iya. Tapi emang beneran, you guys are the best. Thank you for staying with me. Stay with me. Maya, jangan terlalu lama duduk, sis. Kenapa, Kak? Aku baru duduk setengah jam. Kan jadi takut. Siska butuhnya vitamin E. Siapa tuh vitamin E, vitamin art ya? Iya sih. Vitamin art gitu. Gimana tuh cara dapetin vitaminnya? Oke. Lihat mukanya, nonton filmnya gitu. Sis, video cover 305 bagus banget. Iya, kalian udah lihat belum? Kung minsan pumapatak ang ulan, ngunit luha ay umaapaw. Mga araw na di umaayon sa ating plano, bukas pagsisipagan ko. ความใฝ่ฝันที่มีในใจตลอดก็มีตัวฉันที่ทำตามฝันนั้นเรื่อยมาได้ทำตามสิ่งที่รักได้ทำตามปรารถนาเอามาความเป็นดังที่ใจต้องการ delay. Kalau delay itu gimana sih, guys? Aku juga delay tahu komen kalian. Kalau misalkan delay aku harus ngapain? Kacang. Oh, jadi aku should I restart my life biar kalian enak nontonnya. Oke, nggak usah. Oke. Gimana kelanjutannya sama Pona Rafita? Aku belum lanjutin Fish Upon the Sky lagi karena aku mau lanjutinnya pas udah kelar aja. Tapi Pon cakep banget, sumpah ya. Tapi dia 2001, guys. Jadi tuh ada artis Thailand lagi ya, nggak jauh-jauh. Satu agensi lagi juga lagi sama Art. Tapi dia 2001, kan kalian tahu aku sukanya Dedi. Cengok banget, aku bingung baru banget ke seorang Kasiska. Welcome, Arvin Day. Arsiska Israel. By the way, aku tuh mau pamer kalau misalkan, oh iya, gue mau cerita dulu nih. Jadi minggu lalu, aku udah pernah showroom belum sih yang gara-gara aku di retweet sama Art? Bukan gue bahkan, bukan aku yang di retweet nih. Jadi gini, kan aku kan ke pagi-pagi ambiar kan, terus aku udah showroom deh waktu itu kayaknya. Iya, aku udah showroom guys, jadi gak perlu aku ceritain lagi. Oh iya, udah nggak jadi deh, nggak jadi. Sorry kalau misalkan lagi seneng tuh. Demi Allah nih gue presentasi. Hah? Bentar ya guys.
Kelompok aku presentasi guys. Hari ini presentasi doang, jadi kita nggak on cam. Yeay, mau lihat aku presentasi nggak? Ada muka aku. Nah, berikut adalah topik yang akan kami presentasikan hari ini. Jadi emang ini tuh kalau misalkan di pelajaran ini kita presentasinya itu pakai video, jadi nggak on cam juga nggak apa-apa karena emang lagi udah kita bikin video gitu. Jadi satu orang bikin video buat ditaruh di itunya, di presentasinya. Materinya tentang eksperimen. Ada aku. Pada dasarnya, eksperimen melibatkan pengambilan tindakan dan pengamatan konsekuensi dari tindakan. Wih, Biasanya memilih sekelompok subjek, melakukan sesuatu kepada mereka. wes. Sorry mbak, sorry. Eksperimen sangat cocok untuk proyek penelitian yang melibatkan konsep dan proposisi yang relatif terbatas dan terdefinisi dengan baik. Eksperimen cocok untuk tujuan penjelasan. Wes, nggak nyangka. Gile, kagak nyangka lu yang bercanda di teater ya. Eksperimen di dalam laboratorium. Semakin banyak peneliti sosial yang menggunakan sosial media. Wes, World Wide Web. World Wide Web. Misalnya saat ini kasus rasisme yang masih marak di negara Amerika Serikat. Ya gitulah ya. Mau banget satu kelompok sama Siska, jangan. Susah dihubungin. Sorry. Tapi emang iya guys, kayak aku kadang aku bilang ke temen guys, kalau misalkan ini gue latihan ya sampai malam gitu. Maaf kalau nggak bales. Mau dengar suara aku kalau ngomong nih? Yang diunggah ke laman YouTube tersebut, kita bisa menilai bahwa di tengah rasisme yang semakin memanas di negeri Paman Sam, ternyata banyak orang yang tidak setuju dan yang melawan rasisme tersebut. Berikutnya ada eksperimen klasik. Eksperimen klasik ini melibatkan 3 pasang komponen utama, yaitu variabel independen dan dependen, pretest dan post-testing, serta Pretest dan post-testing. variabel independen dan dependen. Cakep ya gue ya di sini ya. Dan dependen yang sesuai untuk eksperimen. Ntar dulu ya guys. Variabel independen adalah penyebab dan variabel dependen adalah akibat. Variabel dependen dan independen harus didefinisikan secara operasional sebelum eksperimen dilakukan. Contohnya, orang yang merokok menderita penyakit paru-paru. Di sini, variabel independennya atau penyebabnya adalah karena ia seorang perokok. Variabel dependen atau akibatnya adalah karena ia merokok, akibatnya ia menderita penyakit paru-paru. Berikutnya ada pretesting dan post-testing. Pretesting adalah ukuran apakah subjek sebelum mereka dihadapkan pada stimulus yang mewakili variabel independen. Post-testing adalah pengukuran kembali variabel dependen di antara subjek setelah mereka terkena stimulus yang mewakili variabel independen. Pretesting terjadi pertama kali di mana Pretesting terjadi pertama kali di mana? kemudian subjek dihadapkan pada stimulus. Takut tiba-tiba ke unmute terus aku kedengeran julitin sendiri. Teman-teman kuliah tahu nggak kalau Siska member JKT? Tahu kan kemarin pas lagi webinar ditulis Siska JKT wes. Tapi biasa aja tahu. Loh kok aku di podium? Hai Kak Saga di podium. Fan meet art apa kabar? Tanggal 26 Juni kebetulan ya. Oke, ini dia teman aku. GJ. Biasa aja, soalnya tuh aku kalau datang ke kelas tuh kayak nggak kayak JKT. Aku kalau datang ke kelas tuh kayak pakai jaket, masker. Karena aku kan bangunnya telat, jadi abis keramas langsung berangkat. Jadi pas aku lagi datang ke seminar dan aku make up dan aku pakai blazer dan aku hairdo dan aku make up selayaknya aku teater, mereka semua bingung kayak, "Wes, ada apa lu kayak gini ke sekolah, ke kampus gitu? Biasanya rambut lu basah nih lepek gitu." Ya udah itu emang mau seminar.
Ada temen Pi yang suka sama Pi nggak? Enggak deh kayaknya, say. Nggak ada. Belum offline, maksudnya ini throwback guys, throwback Friday. Sekali-sekali rapih di kuliah, iya. Jadi sekali-kali rapih tuh aku bener-bener niat. Kalau misalkan emang lagi niat, bangunnya 2 jam sebelum, nyatok rambut, ya kan, pakai eyeliner tipis gitu. Jadi datang kampus orang-orang tuh, teman-temanku kayak tumben, wes tumben. Biasanya aku datangnya tuh kayak udah pintu sesaat mau ditutup aku datang. Aku nggak tahu dia suka sama aku atau enggak. Gimana kalau misalkan ada yang suka sama gue? Tapi kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Atau mungkin aku yang denial. Gak bisa. Ya kalau misalkan emang lu harus denial, emang lu mau gimana lagi kalau dia suka sama lu? Udahlah, aku nggak mau overthinking, udah cukup. Tapi kan ya itu realistis ya. Masa lu mau terus-terusan halu? Ya tapi nggak sekarang dong sis, waktunya masa lu nggak ada, stop ngomong. Aku jurusan PR by the way. Nggak. Hold on bestie. Coba dipikir-pikir, siapa tahu ada. Nggak ada sih seingat aku. Dia aku nggak peka. PR public relations. PR seru, soalnya kayak nggak jauh beda dengan kalau misalkan di JKT kan. Aku kan kadang kita juga punya kayak kakak staff yang PR-nya kan, jadi kayak aku ngerasanya ya udah nggak gitu susah, karena kalau misalkan ada apa-apa yang benar-benar bingung aku bisa tanya. Maksudnya kayak aku juga bisa lihat dari sisi entertainment tuh PR tuh gimana gitu kerjanya. Jurusan PR ya, bukan PR. Gila sih, tapi PR tuh cakep banget. Happy Pride Month, bestie. Ya kemarin aku udah baca kok semua komennya. PR atau PR deh. Kalau ada tapi yang beda agama gimana? Ya, Tuhan kita memang satu, kita yang berbeda. Siska kuliah jurusan PR langsung cum laude. Mantap. Sis titip salamnya buat Kak Alicia. Idih, staff berkacamata dan ponytail lah, dasar kalian genit. Kuliah PR biar bisa jadi LO pribadi Earth. Kok tiba-tiba aku bayangin kalau misalkan Earth jadi CEO gitu, terus aku jadi kayak PR-nya. Oh my god, jadi kayak sekretarisnya. No, stop thinking, oke. You go. Tapi gila banget ya kalau misalkan
Tetaplah menghalus sampai art di depan mata. Iyalah, gila. Guys, aku tuh sedih banget. Ternyata aku tahu ya gimana rasanya kalau misalnya kita DM tapi nggak di scene. Guys, aku minta maaf ya, aku nggak scene DM kalian. Sebenarnya aku tuh scene semuanya, cuma kayak aku nggak bisa pencet accept. Tapi aku sedih kalau misalkan aku DM art tapi kayak tulisannya send doang, bukan scene. Mungkin dia lihat tapi dia nggak accept. Aku jadi pengen balas DM gara-gara aku pengen art balas DM aku. Aku kadang kirim pap ke art. Oh my god, this is so embarrassing and you keep telling everyone about this. Hehe. Aku DM kemarin pas SNM. Hey, we are gonna perform. This is our first day of our new set list. I kinda love this dress though. What do you think? Ya nggak dibalas lah. Lo kira dia mau balas apa? Bagus cong gitu. Kagak kan? Gak ngerti kayak kenapa tuh kalau misalnya kita idolain seseorang, kita tuh ngerasa dia tuh udah jadi kayak yo, you're my bestie, we could be boyfriend and girlfriend. Gitu sih, tapi ya udah kayak it makes me happy tuh. Kayak as long as that thing make you happy, ya udahlah, just do it gak sih? Parah emang art gak balesin. Entar suatu hari, amin ya Tuhan Yesus, aku jadi penyanyi nih, bisa ketemu sama art, aku bilang, Kak Art, wes Kak, yang lebih akrab deh, Mas, tau gak sih? Dulu Ani suka banget DM ke Mas loh. Lihat aja tuh, lihat aja, buka aja DM loh. Terus Kenter kaget, hah kamu udah follow aku? Iya coba lihat itu DM, bener-bener gak ada yang dibales. Itu dari zaman aku masuk JKT loh, sampai sekarang udah jadi penyanyi. Amin, amin ya Tuhan. Gitu. Gak tau sih, tapi kalau misalkan tiba-tiba art balas juga serem. Kalau art balas bisa-bisa aku unfriend semuanya, soalnya kayak it's so cringe. Terus dia bilang, maaf ya dek, internally screaming. Udah. Ya terus ntar aku tawain, yaudah deh lu sekarang mau foto gak sama aku art gitu. Yaudah boleh deh, oke. Ntar di tag ya ke IG. Sekarang jam berapa sih? Kasis kok. Gak kebalik. Emang aku udah cerita ya waktu itu yang aku di retweet. Bukan aku sebenarnya. Ya udahlah ya, kenapa ya aku pengen cerita lagi? Udah aku pengen cerita lagi. Ya udah, jadi aku senang banget aku udah di like sama di retweet. Sebenarnya itu bukan tweet aku yang di retweet, cuma kayak makanya aku senengnya setengah-setengah. Cuma ya berarti Art udah ngeliat muka aku 2 kali. Dia udah ngeliat muka aku 2 kali. Hey world, Art udah ngeliat muka aku 2 kali. Kayak everyone needs to know that. Harusnya dia tahu kalau aku punya gingsul. Ya dia harusnya tahu kalau aku punya gingsul dan aku punya kantong mata gede. Nggak penting, tapi ya harusnya dia ngerti, oh ini kan yang waktu itu nyanyi ya gitu. Oh my god. Iya, yang aku maksud senang setengah-setengah, aku senang Art ngeliat muka aku. Tapi aku nggak senang karena yang di retweet bukan tweet aku. Tapi makasih ya buat kalian yang waktu itu nge-DM atau nge-mention Art. Jadi dia bisa lihat tweet itu dan nge-retweet. Killing. Oh ya, by the way terus aku di like komennya sama Om Pawat. Yo gimana kalau ternyata aku diomongin sama anak-anak GMM? Gak mungkin udah jadi guys, jangan deh. Ini udah lumayan parah nih halunya. Tapi kan bisa juga ya kalau misalkan aku dicengin sama geng mereka, gimana ya? Misalnya kayak Art ngomong, oh ini ada cewek
Terus dia katanya member JKT48 tuh sudah dari BNK itu loh. Terus Gawin nyetok, oh iya iya iya, ya gue follow dia tuh, Siska kan, iya iya Siska. Terus Art bilang, iya dia tuh yang selalu komen-komen di IG gue weh. Terus dilihat sama Om Pawat, weh iya weh, gue liat di IG lu semuanya ada komennya dia. Buset, dia komen apa nih? Ya ampun, di foto ini dia komen, ya Allah, bawahnya lagi, ya ampun ganteng banget mas. Hah mas, apa tuh mas gitu. Ya adalah, mau gimana lagi. Terus tiba-tiba mereka ketemu Mio, ya kan. Art cerita ke Mio, iya nih gini gini gini. Mio bilang, wah lu masih mending Art, lu nggak tahu kan dia DM gue apa aja. Wah udah. Pastikan dulu Art tahu 48 Group. Tahu lah, kan di sana di BNK. Selanjutnya yaitu ada eksperimen berbasis web. Semakin banyak penelitian menggunakan World Wide Web sebagai sarana untuk melakukan eksperimen ilmu sosial. Karena sampel yang representatif tidak penting dalam sebagian besar eksperimen, peneliti seringkali dapat Lama-lama kayak Aulusis, demi apa sih kak? Tapi kan kalau Kak Aul kan lebih kayak lemes gitu. Kalau aku kan masih ada tekanan-tekanan, suara perutnya tuh masih ada gitu. Misalkan kalau Kak Aul mungkin kayak, iya meh, ya mana apa nih gitu kan. Aku tuh masih ada kayak, parah banget loh, gini gitu loh. BNK booming di sana, iya pasti tahu lah orang mereka pada joget pakai Fortune Cookie kok. Terus Nanon tuh kalau nggak salah suka deh sama BNK. Pintunya sudah terbuka sebenarnya, tinggal cari strategi yang tepat dan halus. Oke. Tiba-tiba Earth datang private talk sama lu, gimana sis? Ini namanya Mas Bumi, ini yang komen kayak gini. Gini Mas Bumi, pertama-tama makasih ya namanya Mas Bumi. Entah itu nama aslinya Bumi atau enggak, cuma makasih banget karena aku bisa ngomong Mas Bumi. Kalau misalkan Art datang private talk tuh kemungkinannya ada banyak ya. Pertama, kenapa dia ke Indonesia? Kedua, pasti heboh nggak sih teater? Bukan teater, FX heboh nggak sih? Bukan FX doang, Indonesia, nggak Indonesia, Jakarta deh pasti heboh. Terus tiba-tiba banyak banget autor-autor AU Art Mix yang aku pantengin. Terus dia datang ke teater juga buat lihat Art. Terus Art nih, gila. Tapi aku bayangin sih kalau misalkan dia datang private talk, dia tuh kalau misalkan daily life-nya dia tuh biasanya suka pakai hoodie. Tahu banget Siska, stop it. Dia suka pakai hoodie sama celana training weh. Terus kayak sendalnya selop gitu, oh my god. Ini udah gak bener sumpah. Terus dia datang. Terus dia suka pakai topi. Iya, dia suka pakai topi. Terus dia datang. Hai. Gila, gimana reaksi aku kalau misalkan itu beneran ya? Ih, takut banget. Nggak sih, aku kayak diem selama-lamanya. Diem selama 2 menit ya kan. 2 menit, sebel waktu private talk cuma 2 menit. Pas tau JKT, Earth OC-nya Shani. Ya, stop ngomong deh. Stop ngomong nih. Siapa nih yang ngomong? Ya ampun, emang aku gak cocok ya sama Earth. Iya sih, maksudnya kurang cakep ya buat dia. Enggak sih, girl, I'm fabulous. Aku belum make up 1,5 jam aja. Kalau aku make up 1,5 jam, gak mungkin Earth gak terpana. Iya. Iya benar. Ya pastiin aja kalau dia nggak lihat aku sekarang kalau misalkan gak make up gitu. Tapi kan ya dia nggak mungkin. Kan cantik itu relatif. Aku nggak suka ya guys. Pokoknya Earth adalah punya mix, udah punya mix aja, udah biar adil.
Shani cantik ya. She is perfect. She is perfect. She is a fairy. Tapi aku lebih cocok sama Earth. Yeah. Confidence. We need to feel confidence. We need to be confidence. Yaudah Shania sama Josh Wire juga gak apa-apa deh. Kita lanjutkan ya. Silakan dilanjut yang berikutnya, kelompok berikutnya. Oke. Kalau tidak salah kelompok survei. Survei. Jam 2 sis. Sekarang jam berapa? Udah jam segini guys. 10 menit lagi deh. Terus tiba-tiba Earth suka sama If. Ya Allah. Ya udah nggak apa-apa deh ya masih star. Bayangin kalau udah nikah. Nggak mau kak, nggak mau bayangin. Kagak kelar nih showroomnya kalau bayangin. Banyak. Prosesnya banyak gitu kalau dibayangin pas udah nikah tuh banyak banget. Ntar berangkat bareng, iya bareng Abin. Pi, kenapa suka yang berotot? Iya. Karena aku suka lihat cowok yang lebih mendominasi. Maksudnya tuh gimana ya cara ngomong supaya kayak konotasinya tuh nggak jelek gitu. Maksudnya kayak oke, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Maaf semuanya. Itu, iya intinya itu, kok nggak ada sanggahan apa-apa lagi. Maksudnya kayak aku kan suka Chris Evans nih. Suka Chris Evans, terus suka Chris Hemsworth. Maksudnya kayak what the meaning of ya you guys know ya. Enggak, oh my god. Ya udahlah. Iya beneran, aku suka yang macho yang kayak yay, girl. Enggak gitu. Cuma kayak ngerti kan, maksudnya model-model kayak wow, he's huge. Badannya maksudnya. Kayaknya aku harus end live deh. I need to end live now. Before I talk too far. Hai semuanya, aku bakal bacain yang ada di podium. Good time to end live because this is not helping. Kamu ya terima kasih. Kak Akustik makasih banyak. Kak Galuh Pratiwi terima kasih banyak. Kak Peyeknya Freana terima kasih. Kalut Pirapat Sang Kalut Sang Your middle name is Pirapat Kak Damai terima kasih. Kak Saga thank you. Kak kesayangan juga thank you. Kak Hasbi terima kasih. Kak KZ00 terima kasih Kak. Kak Tio Pradana terima kasih. Kak Riania thank you. Dan Kak Purkedel terima kasih. Tapi aku emang bener-bener harus ke theater. Undertaker, buset Undertaker cong. Yang matanya gini bukan sih gitu. Dadah. Kita capture dulu guys, tapi ntar malam aku mau itu lagi, mau showroom lagi buat capture. Semoga nanti ntar malam bisa penuh ya semuanya pakai Ava dari Petani Showroom. Jadi kalian pantengin aja di showroomnya Petani Showroom atau lihat dari Siska Nation buat tahu infonya, buat dapetin apa namanya
apanya? Let's go take a picture. Dadah semuanya, terima kasih banyak buat avatarnya. Maaf ya guys kalau misalkan kata-kataku tadi ada yang salah dan emang salah. Tapi aku minta maaf banget. But I'm happy, thank you so much, hug you.